Bukankah kesimpulan rapat tersebut yang dijadikan pemerintah, yang dijadikan presiden untuk sebagai dasar hukum terjadinya keluarannya peraturan presiden? Sudahlah pengelola atau pemerintah mengambil kuota haji reguler sebanyak 10.000, ini ditambah lagi sejumlah 1.981 kuota. Dari mana lagi ini diambil, Pak, kalau bukan dari kuota reguler? Nah, kalau seumpamanya Bapak sebagai pengelola, saudara saksi sebagai pengelola mengatakan, wah, permasalahan Mina kan memang dari dulu-dulu memang demikian. Kalau begitu, mohon maaf, apa pekerjaan Anda? Oh ya, Pak John, silakan Pak John, Kennedy Anjis. Kasih pimpinan. Ketika saya berbicara haji, yang terbayang bagi saya adalah 5.300.000 calon jamaah haji yang antri pada hari ini. Yang masa antrinya kurang lebih sekitar 11 tahun sampai 48 tahun. Khusus untuk ibadah haji tahun 2024. Alangkah gembiranya kita, alangkah senangnya calon jamaah haji mendapat berita jauh sebelum panja haji dibuat, ada atas perjuangan Bapak Presiden yang mungkin karena keprihatinannya jumlah tunggu jemaah haji yang begitu hebat, yang begitu lama, ada tambahan 20.000 kuota untuk haji. Kemudian panja dibentuk, Pak. Panja dibentuk tanggal 13 November. Kita bersidang terus, panja pemerintah dengan panja DPR bersidang terus panja haji ini, sehingga keluarlah putusan panja sebagaimana yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi tanggal 27 November. Di dalam putusan panja itu disampaikan bahwa jumlah kuota haji adalah 241.000. Di dalam poinnya. Jangan Bapak sampaikan itu asumsi. Enggak, Pak. Asumsi itu adalah rupiahnya. Kalau angka apanya adalah 241.000. Itu clear, esak itu. Itu sudah kesepakatan kita, Pak. Kesepakatan panja. Tidak ada di dalam kesimpulan rapat itu disampaikan bahwa ada kuota tambahan, ada kuota standar. Di sana hanya disebutkan bahwa kuota haji Indonesia adalah 241.000. Betul ya, Pak ya? Itu kesimpulan rapat kita, Pak. Kalau Bapak tahu bagaimana kekuatan kesimpulan rapat, Bapak baca pasal 98 ayat 6, ayat 7, ayat 8 Undang-Undang MD3, Pak. Yang mengatakan bahwa yang intinya menyebutkan kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Ini belum dirubah ini, Pak. Pertanyaan saya terhadap ini, apa dasarnya Bapak merubah keputusan rapat itu? Kalau saya teruskan membacanya, Pak, tentang kekuatan MD3, dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 6, komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota mengajukan pernyataan. Itu kekuatan rapat, Pak. Kalau kita larikan secara hukum, kesepakatan antara pemerintah dengan ini sama kekuatannya dengan undang-undang, Pak. Yang kedua, pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar Perpres
Presiden mengeluarkan Perpres. Bukankah kesimpulan rapat tersebut yang dijadikan pemerintah, yang dijadikan presiden untuk sebagai dasar hukum terjadinya keluarannya peraturan presiden? Dengan Bapak merubah itu, Bapak berarti merubah dua keputusan hukum. Pertama, Bapak merubah keputusan hukum kesimpulan rapat. Yang kedua, Bapak merubah keputusan hukum peraturan presiden. Peraturan presiden itu Bapak modifikasi. Jumlah jamaahnya Bapak ini sendiri, tetapi jumlah rupiahnya Bapak berpatokan ke situ. Bahkan jumlah rupiahnya juga Bapak rubah. Yang tadi disebutkan kawan-kawan, jumlah rupiahnya berdasarkan yang diberikan nilai manfaat adalah 8,2 triliun lebih, Bapak rubah menjadi 7,886. Saya ingin tahu Pak, pertanyaan saya, angka 78861820077 itu Bapak ambil dari mana? Sebab di dalam kesimpulan rapat kita tidak ada angka itu Pak. Dan di dalam peraturan presiden kita juga tidak ada rapat itu. Yang ketiga Pak, saya ikuti alur pendapat Bapak tentang masalah kuota haji dulu. Walaupun di dalam kuota haji itu, kita sudah bersepakat bahwa kuota haji itu adalah jumlahnya 241.000. Saya ikutin aja dulu jalurnya Bapak. Kemudian, berdasarkan alur pikiran Bapak itu, kuota haji dari Kemenak adalah 27.680. Betul ya Pak? Kuota haji reguler, sedangkan menurut kita kuota haji khusus itu adalah 19.280. Tetapi karena Bapak mengambil 10.000 blok kuota haji reguler itu, sehingga jumlahnya menjadi 27.680. Tapi berdasarkan informasi yang kami dapat berdasarkan IHAD, Pak, ternyata juga bukan 27.680. Jumlahnya menjadi 29.661.000. Sudahlah pengelola atau pemerintah mengambil kuota haji reguler sebanyak 10.000, ini ditambah lagi sejumlah 1.981 kuota. Dari mana lagi ini diambil Pak, kalau bukan dari kuota reguler? Kasihan Pak, jemaah haji reguler Pak. Antri mereka 11 tahun, 48 tahun. Kenapa sih kok dipindahin itu? Pertama itu Pak, ini tentang kuota dulu. Yang kedua pertanyaan saya Pak, karena Bapak sudah disumpah, saudara saksi sudah sumpah. Apakah betul ada? Pertama Pak, bahwa pemberangkatan jemaah haji itu, apakah reguler, apakah haji khusus, tidak berdasarkan seskohat. Yang mendaftar setahun, 2 tahun, bisa berangkat. Kalau haji khusus yang baru mendaftar 15 hari, 20 hari, ada bisa mendapat. Padahal Pak, kuota haji khusus itu juga sudah antri 7 tahun. Apa itu Pak landasan hukumnya? Dari mana kok bisa tiba-tiba berangkat itu? Kasihan Pak orang yang sudah antri. Karena kekuatan uang, kemudian mereka tiba-tiba bisa berangkat. Jadi pertanyaan saya yang keempat itu, apakah ada, ya Pak ya, baik calon jamaah haji reguler maupun calon jamaah haji khusus yang tidak berdasarkan seskohat berangkatnya. Sebab informasi yang kita dapat Pak, ini mudah-mudahan saya salah. Ada oknum-oknum Bapak di bawah sana yang melaksanakan masalah perekrutan haji, tergantung wani piro Pak. Saya mendapat informasi Pak, bukan mendapat informasi, bahkan saya membaca
dan mendengar. Dan kita ketahui bersama bahwa memang Pak, permasalahan over capacity itu adalah 2 tahun, 3 tahun terakhir ini memang itu masalahnya. Ya, karena sehingganya pejabat paling tertinggi di Kemenak, wah masalah Mina kan memang sudah. Justru disitulah letak pekerjaan Bapak, tanggung jawab Bapak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan permasalahan haji. Apakah Kementerian Agama tidak menginginkan kuota tambahan, Pak? Saya menginterpretasikan bahwa di tahun 2025-2026 kuota kita bisa saja, kuota standar haji kita bisa aja menjadi 240.000, 250.000, Pak. Nah, kalau seumpamanya Bapak sebagai pengelola, saudara saksi sebagai pengelola mengatakan, wah permasalahan Mina kan memang dari dulu-dulu memang demikian. Kalau begitu, mohon maaf, apa pekerjaan Anda? Kalau tidak berinovasi tentang bagaimana memecahkan, mencari mitigasi permasalahan haji. Terus yang ketiga terakhir, Pak. Ini saya minta tolong jangan direkam ini, Pak. Saya yang minta. Kalau perlu Anda keluar dulu sebentar, 3 menit. Jangan Pak, waktu Bapak udah. Terkait dengan itu, kami melakukan kunjungan tentu saja ke Kerajaan Saudi dan mendiskusikan terkait dengan kuota ini. Tentu dasar-dasar yang kami lakukan bukan hanya berbicara angka, Pak. Kami juga berbicara tentang kejadian. Kami sampaikan bahwa pada saat setelah puncak haji tahun 2023, 2 hari setelah itu Bapak Menteri Agama diundang oleh Menteri Haji untuk bertemu dan juga kemudian berlanjut pada penyerahan kuota, dan di situ ada semacam surat keberatan ya dari Bapak Menteri Agama kepada Menteri Haji terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi di khususnya di Muzdalifah dan di Mina gitu ya. Nah, itu disampaikan secara langsung dan Menteri Haji merespons juga dengan serius sehingga dilakukan rapat pada waktu 2 hari setelah Menteri Haji bertemu dengan Bapak Menteri Agama. Saya langsung diundang rapat, langsung dipimpin oleh Wakil Menteri Agama dengan syarikah, dengan organdanya, BIS, itu perusahaan BIS, dan juga dengan Wakil Menteri, deputi-deputi semuanya. Dan kami juga waktu itu menyampaikan keberatan-keberatan dan mengapa itu bisa terjadi seperti peristiwa Muzdalifah dan lain-lain. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami waktu itu sudah langsung membuka peta, Pak. Jadi peta yang kita buka adalah peta di Mina, ya, karena Arafah tidak terlalu menjadi persoalan mengenai kapasitasnya. Dan yang kami khawatirkan sekali adalah kejadian yang belum terantisipasi pada saat di Muzdalifah yang memang belum pernah kejadian seperti itu. Untuk membicarakan berapa sebetulnya, karena waktu 2023 itu over kapasitasnya jauh lebih parah dari yang sekarang. Nah, berapa sebetulnya kapasitas yang cukup memadai untuk jamaah kita? Dan langkah-langkah apa yang dilakukan? Nah, simulasi-simulasi yang dilakukan, termasuk untuk di Mina dan di Muzdalifah, satu memang mengharuskan kami untuk mengurangi jamaah yang berada di Mina Jadid atau di Muzdalifah. Dengan mengurangi Mina Jadid, maka kemudian di Muzdalifah itu menjadi akan sangat padat karena ada sekitar 27.000 orang yang tinggal di Mina Jadid harus kami pindah, yang biasanya mabit di Muzdalifahnya pun di Mina Jadid langsung. Berarti harus masuk ke, harus mabit di Muzdalifah, padahal Mina Jadid itu adalah Muzdalifah. Jadi harus betul-betul ke lapang. Jadi di lapang itu akan ada banyak orang, kemudian tambah 27.000 plus juga tambahan 20.000, dan karena itulah kami mengusulkan tentang murur. Izin pimpinan. Silakan. Saya hanya mengingatkan. Ya, saudara disumpahlah. Dan tolong berikan kami jawaban yang benar. Sebab apa?
dari dua alasan saudara untuk mengalihkan kuota itu, ya, ada dua yang kontradiksi. Pertama, alasan saudara karena Mina penuh, kan gitu. Mina jadi penuh, sehingga kalau diporsir ke sana kuota itu akan menyebabkan over capacity yang luar biasa. Sebenarnya kalau menurut hemat saya, disitulah tugas saudara, mencarikan mitigasi atas permasalahan itu. Terus yang kedua, ada suatu yang alasan pertemuan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Haji tadi itu. Pak, kita sudah tidak membahas masalah kuota lagi, Pak. Di dalam keputusan rapat nggak ada lagi kuota tambahan. Sekarang saya minta sama Anda, dokumen apa yang Anda bisa perlihatkan kepada kita sehingga yang 20.000 dari Bapak Presiden itu disebut kuota tambahan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi kalau jadi kuota Indonesia itu 221.000 Pak. Oke, dari Saudinya. Dan kemudian kalau kita melihat dari dokumen yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia. Pak, kita tahu itu Pak. Ya betul. Kita tahu itu 221.000. Tetapi setelah panja, kita membahas panja, kita tidak ada menyebutkan lagi ada kuota tambahan dan kuota standar kita. Semuanya sudah digelundungin Pak menjadi 241.000. Ya, cuman Bapak aja yang masih menginterpretasi, masih berangan-angan bahwa 20.000 itu adalah tambahan. Ya, baik, terima kasih Pak. Di dalam kesepakatan kita sudah tidak ada kita membicarakan batas tambahan lagi. Baik, terima kasih Pak John. Tetapi perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, dalam rangka menindaklanjuti proses haji ini, kita juga bersepakat dengan Kerajaan Saudi. Jadi dokumen-dokumen itu juga ada di sana Pak. Saya mencoba klarifikasi Pak John, ini hanya terkait dengan kuota tambahan saja ya, istilah kuota tambahan Pak. Dalam dokumen yang diberikan Saudi masih disebutkan bahwa Indonesia 241.000 dari kuota 221.000 plus ekstra kuotanya 20.000. Jadi mereka tidak ingin menganggap bahwa Indonesia itu kuotanya 241.000 tiap tahun. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, terkait dengan tindak lanjut itulah kemudian kami melakukan simulasi-simulasi, ya, diskusi-diskusi dengan Kementerian Haji dan lain-lain, dan kira-kira apa solusinya. Untuk melakukan tanazul itu juga pertaruhannya cukup berat. Ya. Tanazul itu 40.000 bergeser, tidak tinggal di Mina, itu juga berat. Karena apa? Karena harus dipastikan sistem yang kami miliki. Nah, dari situ kemudian hasil diskusi atau pertemuan antara Bapak Menteri Agama bertemu dengan Menteri Haji dan kemudian disampaikanlah hasil simulasi itu. Pertama, kemungkinan penampungan di Mina akan seperti apa dengan tambahan 20.000 tersebut. Kami juga di dalam surat yang kami ajukan itu ada permohonan penambahan maktab, Pak. Jadi kalau jumlah jamaahnya sekian, kami ingin diyakinkan juga ada tambahan maktab, gitu ya. 8 maktab kami mintakan, tetapi at the end kita mendapatkan tambahannya 3 maktab. Dan dari hasil pertemuan dengan antara Menteri Agama dengan Menteri Haji, nah kemudian disampaikan aspirasinya dan kemungkinan membagi kuota, termasuk juga pengalihan 10.000 itu. Nah dari situ kapan itu? Tanggal berapa itu pengalihan itu diputuskan? Kita tidak mengalihkan, belum mengalihkan dulu Pak. Jadi kita itu mengajukan ke perubahan. Diskusi antara menteri dari simulasi itu menjadi sebuah rumusan dan itu disampaikan kepada Kemenhaj pada saat di. Oke, yang membuat rumusan Kemenak. Kemenak membuat rumusan tentang simulasi 10.000 itu. Ya, kuotanya 10.000, kemudian petugasnya juga 2.000. Apa-apa. Ya, jadi semuanya Pak. Ini pengakuan bagus bahwa Kementerian Agama lah yang merumuskan bahwa 10.000 itu kepada Kementerian Haji khusus. Ya. Oke. Jadi kita mensimulasikan tempat sebetulnya juga ya, basis kita. Oke, apa Pak? Ya, alasan itu nanti. Betul. Alasannya apapun yang penting. Setelah itu kami tidak bisa melakukan apa-apa dulu Pak. Tanggal berapa itu? Bulan berapa itu? Itu Desember Pak. Hah?
Akhir Desember. Desember, catat. Itu dimulai Desember ya? Ya. Oke, Desember. Tapi kita hari ini udah dapat satu poin dulu. Satu poin bahwa poin pertama bahwa proposal 10.000 itu datang dari sini, bukan datang dari sana. Itu dulu. Kita juga mendiskusikan terkait dengan kuota tambahan dan kemudian kira-kira justifikasi apa yang bisa dilakukan dengan regulasi yang ada. Dan di situ tentu ada pasal 64 ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang menyebutkan tentang 8% dan juga terkait dengan pasal kuota tambahan ya, dan di situ ada kewenangan yang dimiliki oleh Bapak Menteri Agama. Nah, dengan perubahan tersebut ya, kita sebetulnya mencoba untuk juga mendiskusikan lebih lanjut dengan DPR ya, agar ini juga bisa lebih kuat ya, kebijakan untuk mitigasi di lapangan ini bisa lebih kuat, dan kita melakukan komunikasi ya, baik secara informal dengan pimpinan Komisi 8, kira-kira seperti apa ini solusinya. Puncak Izin Haji Ketua, itu. kami ingin menyampaikan kepada anggota Pansus, Menteri Agama datang ke Komisi 8 memberitahu kebijakan mereka Maret, 11 Maret. Itu tidak informal, itu tidak informal. Tidak informal. Itu resmi, mereka datang ke Komisi 8 di 11 Maret. Pak Ketua dan anggota yang kami hormati, tentu kita juga mencoba terus untuk merujuk kepada undang-undang, termasuk di situ mengeksplorasi pasal 9 Undang-Undang 8 tahun 2019 ya, terkait dengan kewenangan menteri. Jadi sebetulnya harapan kami waktu itu dengan keputusan yang dibuat, yang kita coba lakukan untuk memberikan lebih pada kenyamanan jamaah dan keselamatan, bisa ada kesepakatan dari Komisi 8 di pertemuan berikutnya.